Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Namun terlebih dahulu kita akan menyaksikan beberapa rangkaian kegiatan selama bulan kesaksian dan pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memasuki ibadah bersama-sama. Kita awali dengan memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama menghayati ibadah Minggu yang kita bangun dalam rangka ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini dengan dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan hidup kita hanyalah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Salam sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya, menyertai saudara semua. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dasar ibadah kita pada saat ini ada di dalam
Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 26 yang demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian dasar ibadah kita saat ini, dan yang menjadi tema ibadah kita adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Mari kita sambut tema ibadah hari ini dengan kita bernyanyi menggunakan Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini saatnya kita akan bersama merenungkan bagaimana kehidupan kita jalani. Terlebih selama 1 bulan ini kita menjalani bulan kesaksian dan pelayanan. Sudah sejauh mana kita melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari sejenak kita bersaat teduh, kita merenungkan segala sesuatunya, dan apabila kita masih memiliki kekurangan dalam melakukan karya Allah, kita mohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan. Saat teduh bagi kita semua. Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sungguh ketika kami harus menghitung betapa besarnya, banyaknya kasih setia-Mu, tak mampu kami menghitungnya. Oleh sebab itu kami senantiasa mengucap syukur
atas kasih dan penyertaan Tuhan. Terkhusus apa yang telah kami jalani sepanjang bulan ini dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Terima kasih Engkau telah memampukan kami untuk berjuang dalam melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Namun kami mengakui dan menyadari ada banyak hal yang masih belum berkenan, yang masih kurang untuk kami lakukan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami Bapa, kalau kami alih-alih bersaksi, justru kehidupan kami membawa duka cita bagi yang lain. Kami mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami semua. Dan kami senantiasa mohon kekuatan, karena kami percaya Engkau Allah yang kasih-Nya melampaui segala yang ada di dunia ini. Dan kami berharap penuh akan cinta kasih Tuhan untuk kami. Kuatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini saatnya kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu jemaat dimohon untuk berdiri. Berita anugerah dari Tuhan saat ini kita terima melalui Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian berita anugerah sekaligus menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua, anak-anak terang yang senantiasa mesti memancarkan terang kasih Tuhan. Amin. Kita sambut berita anugerah yang telah kita terima dengan kita memuji Tuhan, bernyanyi menggunakan Kidung Jemaat nomor 46. Kidung Jemaat nomor 46, Besarkan Nama Tuhan, bait 1 dan 2 kita nyanyikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih atas kasih dan setia Tuhan yang senantiasa membersamai kami, sehingga saat ini kami dapat memenuhi panggilan Tuhan untuk melakukan ibadah
walaupun masih di rumah kami masing-masing. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari atas kelemahan dan keterbatasan kami. Untuk itu kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkati dan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu setiap kami, baik kami yang akan membacakan firman Tuhan, kami yang akan mendengarkan, terlebih Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang terjadi saat ini hanya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Bapa yang Maha Baik, mampukan kami untuk dapat memaknai serta mewujud nyatakan firman-Mu dengan laku nyata hidup kami di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pagi hari ini diambil dari surat Efesus pasal pertama ayat 15 sampai dengan 23. Efesus pasal pertama ayat 15 sampai 23. Yang begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapakah ianya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua? Saya berharap semua sehat dan senantiasa kepenuhan berkat dan rahmat Tuhan. Seperti yang telah disampaikan tadi, hari ini kita menghayati ibadah Minggu dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan di GKJW. Sebelumnya saya menyampaikan selamat
kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah berhasil menjadi pemenang baik lomba keserba, kebun serba ada, atau lomba pujian. Mari kita beri tepuk tangan untuk para pemenang lomba tadi. Dan untuk Bapak Ibu yang belum menang tidak perlu khawatir karena masih akan banyak kegiatan yang lain. Tetap semangat, tetaplah menjadi berkat dan kesaksian hidup di tengah-tengah masyarakat. Baiklah saudara-saudara, kembali kepada renungan kita saat ini. Judul renungan kita adalah kepenuhan dunia. Hal dunia menjadi penuh atau genap. Berbicara tentang penuh, berarti tidak ada yang kurang lagi, sedikit pun tidak. Penuh lebih banyak daripada kurang, dan kurang itu lebih sedikit daripada penuh. Kita semua secara umum lebih memilih sesuatu yang penuh daripada kurang jika itu menguntungkan kita. Sebaliknya, jika tidak menguntungkan, barulah kita memilih yang kurang atau yang lebih sedikit. Contoh sederhananya, ketika kita membeli bensin yang dijual eceran, pasti kita akan lebih memilih tempat yang jual bensinnya botol penuh daripada ada ruang kosong di botol itu. Atau ketika kita makan makanan kesukaan kita, makanan favorit ini yang tersedia di meja, cenderung kita memilih yang piringnya penuh daripada yang hanya separuh saja. Kecenderungannya seperti itu, walaupun tidak semua orang seperti itu. Namun sebaliknya, kita cenderung lebih memilih minum obat daripada diinjeksi atau disuntik. Kenapa? Karena minum obat itu lebih kecil sakitnya, lebih sedikit sakitnya daripada disuntik. Apalagi orang yang takut disuntik pasti lebih memilih minum obat. Kita cenderung memilih naik motor daripada jalan, walaupun mau bepergian hanya berjarak sekitar 200 meter. Kenapa? Karena naik motor itu lebih sedikit lelahnya daripada jalan kaki dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudari, itulah kenapa sesuatu yang penuh itu cenderung kita pilih kalau itu sesuatu yang menyenangkan kita. Karena memang seringkali hal-hal yang menyenangkan itu yang mesti menjadi pilihan kita. Nah, bacaan kita saat ini juga sedikit banyak berbicara tentang sebuah kepenuhan, yang mana kepenuhan ini juga sesuatu yang menyenangkan karena menjadi sarana keselamatan dan damai sejahtera untuk umat manusia. Bagaimana bisa? Bacaan kita adalah sebuah doa dan harapan yang ditujukan untuk umat Tuhan, para pembaca. Semuanya didoakan supaya senantiasa beroleh roh hikmat dan roh pewahyuan, supaya mereka dapat memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Sesudah berdoa untuk supaya diberi roh, penulis kitab Efesus melanjutkan doanya supaya umat Tuhan diterangi cinta kasih Tuhan, sehingga mereka dapat mengetahui beberapa hal, yaitu apa yang menjadi panggilan hidup mereka dan harapan akan panggilan mereka. Lalu yang kedua, supaya mereka mengetahui betapa kayanya kemuliaan pewarisan Allah di antara orang-orang kudus, sehingga orang bisa mengucap syukur. Lalu yang ketiga, betapa tak terukur besarnya kuasa Allah bagi kita yang percaya, sesuai dengan dampak dari kekuatannya atau kekuatan Allah yang besar. Jadi doa ini untuk supaya setiap umat Tuhan itu beroleh roh hikmat sehingga dapat memahami beberapa hal tadi.
Nah, ketika itu sudah mereka pahami, maka di akhir perikop kita hari ini ditutup dengan sebuah rumusan pengakuan bahwa Allah menempatkan segala sesuatu di bawah kekuasaan Kristus dan Ia telah mengangkatnya menjadi kepala gereja yang sebagai tubuhnya menyempurnakan pribadinya. Dialah yang memenuhi semua yang ada, seluruh kosmos. Apa artinya ini? Artinya bahwa panggilan hidup kita sebagai gereja adalah untuk mewujudkan supaya kepenuhan Kristus itu sungguh nyata di tengah dunia ini. Panggilan hidup kita, panggilan keluarga kita adalah bagaimana kita berdampak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga orang dapat merasakan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan di tengah dunia ini. Kristus Yesus adalah kepala gereja. Kita semua adalah gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan ini sungguh dapat memancarkan terang kasih Kristus, supaya terang kasih Kristus itu penuh, genap, dirasakan, maka itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Gereja yang dimulai dari persekutuan terkecil, yaitu keluarga. Keluarga kita harus bisa berdampak di tengah masyarakat. Karena kita sudah diberi roh, kita sudah diberi roh hikmat, kita sudah diberi karunia untuk melakukan karya agung Tuhan. Jangan sampai itu sia-sia, sehingga kemudian tidak berdampak apa-apa. Ada sebuah cerita tentang salah satu orang jenius yang pernah ada di dunia ini. Bernama William James Sidis. William ini adalah orang dengan IQ 275. Bayangkan saudara-saudara, Albert Einstein yang kita kenal begitu rupa jeniusnya, ia memiliki IQ sekitar 160 sampai 175. Isaac Newton yang juga terkenal itu, ia memiliki IQ sekitar 190. Sedangkan William James Sidis ini memiliki IQ 275. Betapa jeniusnya. Tapi pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang karyanya? Tidak banyak orang yang tahu akan karyanya. William ini adalah anak jenius yang ketika di usia 6 tahun, ia sudah menguasai 7 bahasa. Dan ketika di usia 8 tahun, ia sudah berhasil menciptakan satu bahasa sendiri yang bernama Vandergut. Bahkan di usia 11 tahun, ia menjadi satu-satunya mahasiswa termuda di universitas terkemuka di dunia, yaitu Harvard University. Luar biasa bukan? Kalau dia mau berbuat lebih dengan kemampuannya, maka ia bisa mengubah dunia. Ia bisa berdampak bagi dunia. Tetapi pada akhirnya William James Sidis ini memilih untuk mengasingkan diri. Hidup sederhana, tidak mau bergaul dengan hal-hal yang berbau ilmiah dan penelitian dan penemuan apapun, sampai kemudian ia meninggal di usianya yang baru 40 sekian tahun. Disayangkan sekali. Okelah, itu menjadi pilihan hidup dia untuk hidup menyendiri. Tetapi betapa sia-sia IQ yang setinggi 275 itu tidak berdampak bagi masyarakat. Nah, untuk itulah kita diberi karunia oleh Tuhan begitu rupa. Jangan disia-siakan. Mari kita pakai semua untuk berdampak, menjadi
perwujudan gereja Tuhan yang membawa terang kasih Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan penuh memenuhi dunia ini. Betapa indahnya ketika damai sejahtera itu memenuhi dunia. Selamat berjuang sebagai perwujudan gereja Tuhan, membawa terang kasih Tuhan sehingga damai sejahtera menjadi nyata. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Jemaat Tuhan, kini mari sejenak kita mendengar dan menyaksikan persembahan pujian dengan judul Hatiku Percaya yang akan disampaikan oleh Ibu Ripka Susilowati bersama dengan Mas Sunu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan mari kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan, dan persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16, yang begini firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan ini diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 335 bait pertama dan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini saatnya bersama kita akan berdoa syafaat, mengungkapkan segala syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti akan kita tutup dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Allah yang juga kami percaya saat ini hadir di antara kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah sampai detik ini dengan baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami semua betapa hidup kami hendaknya senantiasa menjadi kegenapan akan kasih Tuhan di dunia ini, kepenuhan akan kasih Tuhan bagi sesama. Untuk itu kami mohon supaya kami dimampukan bisa melakukan sabda-Mu. Ucapan syukur kami haturkan pula melalui persembahan yang telah terkumpul, biarlah menjadi sarana berkat, sarana pelayanan umat-Mu, gereja-Mu, untuk bisa menjadikan damai sejahtera di bumi ini nyata. Ya Bapa, saat ini kami terus-menerus menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada, khususnya perjuangan untuk melawan penyebaran COVID-19 yang sampai detik ini masih begitu rupa meluas. Ya Tuhan, kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, juga para petugas yang berjuang untuk memberantas COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga mohon penyertaan untuk setiap orang yang mana harus masih melakukan pekerjaan, masih berkegiatan begitu banyak jauh dari rumah. Kiranya Engkau juga melindungi apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dan mereka juga tetap dapat merasakan sukacita. Kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam perlindungan. Semoga keluarga kami terjauhkan dari segala bahaya yang berusaha mendekat. Kami juga mengingat akan saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang memiliki begitu rupa pergumulan hidup. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan yang memulihkan mereka. Saudara-saudari kami yang sedang menanti pasangan hidup, yang sedang menantikan momongan, kiranya semuanya Engkau beri kesabaran, Engkau beri semangat untuk bisa percaya bahwa semua Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami bergereja di GKJW, khususnya di Jemaat Cangkring, yang mana proses kegiatan memang belum seperti sedia kala, namun kami percaya bahwa semuanya tetap dapat menjadi sarana untuk kami mewujudkan damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk tetap berdampak bagi sekitar, bagi masyarakat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para putra-putri jemaat yang masih menempuh pendidikan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati proses pendidikan mereka, baik pendidikan secara online atau ketika nanti bisa menempuh kembali pendidikan di sekolah. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Kiranya kasih setia Tuhan tetap merahmati kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Kami serahkan doa, permohonan, juga ungkapan syukur kami ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri ibadah saat ini. Kita menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat, walaupun bulan kesaksian dan pelayanan kita tutup hari ini, tetapi biarlah kesaksian dan pelayanan kita senantiasa terwujud nyata di dalam laku kehidupan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memberkati kita. Mari dengan berdiri kita nyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 165, baitnya yang pertama, Janji yang Manis. Jemaat Tuhan, kini mari kita mempersiapkan hati kita, kita undur dari ibadah dengan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah-tengah dunia ini, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.